Yesus, jawaban hidupku. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah jawaban, Engkaulah sumber berkat, Engkaulah sumber mujizat, Engkaulah sumber pertolongan, Engkaulah sumber kekuatan. Biarlah setiap kami terus mengandalkan Tuhan, baik pagi, siang, sore hingga malam ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu diberkati oleh firman-Mu. Wanita Betel Indonesia yang lagi berkumpul di tempat ini ya Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan, berdoa berseru berharap sama Tuhan. Pakai semua para wanita Betel Indonesia GBGSG ini ya Tuhan untuk berdoa, untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan, bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam, silakan duduk. Ibu-ibu, jadi nggak ada bapak boleh masuk Pak, ya ambil kursi Pak, ya biar ada kawan saya, ya. Jadi ibu dan bapak dan ibu, ya. Wanita Betel Indonesia GBGSG di bulan Desember, ya saya dikasih kesempatan untuk melayani khotbah 1 jam 40 menit atau 15 menit, ya. Kemarin kata Ibu Trako sebentar saja, oke. Nah, Bapak Ibu, di bulan corona, tahun corona ini, ya di grup saya sama Ibu Gembala hampir setiap minggu, ya baik itu kawan kenal atau kawan seprofesi, ya yang dipanggil Tuhan, ya yang dipanggil Tuhan. Jadi kalau dihitung-hitung sudah lebih dari 20-an orang, ya selama bulan Maret sampai bulan Desember, ya. Dan hari ini juga teman dekat senior juga ya dipanggil Tuhan, mendahului Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu, yang terpenting di sini adalah bagaimana kita waspada untuk meningkatkan protokol kesehatan. Amin. Ya, saya nanti akan rapat dengan panitia Natal untuk memperketat Natal kita, supaya betul-betul kalau nggak pakai masker pulang, begitu. Ya kita harus perketat banget. Kalau nggak mau cuci tangan pulang, nah begitu. Apalagi kalau nggak ada karcis pulang, nah begitu. Karena daripada membuat kematian, ya daripada membuat menularkan COVID, lebih baik pulang. Sakit hatilah di rumah, nggak apa-apa. Lebih baik sakit hati di rumah daripada mati. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini untuk memperketat supaya kita betul-betul menjaga jarak, mengikuti protokol kesehatan. Amin. Nah, Bapak Ibu lah ya. Ibu Bapak ya. Terima kasih. Nah, kita belajar firman Tuhan yang diambil dari Roma 16 ayat 3 sampai 5, ya. Roma 16 ayat 3 sampai 5. Nah, saya lanjutkan tadi tentang pernikahan, ya. Kita tundukkan kepala dulu yuk, kita berdoa untuk nanti daripada lupa, kita berdoa untuk Bambang dan Ruth, orang tua Opung Cinta, anak dari Opung Cinta. Ya, kita berdoa, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami sepakat, kami berdoa untuk rencana pemberkatan nikah Saudara Bambang dan Ruth, ya Bapak, di mana tanggal 14 hari Senin ataupun dimanapun dan siapapun yang melaksanakan Bapak, Engkau yang memberikan keamanan, Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau memberikan kelancaran, kemudahan, ya Bapak. Bukan soal banyaknya, bukan soal mewahnya. Yang terpenting adalah hikmahnya, ya, tentang pemberkatan nikah itu yang terbaik untuk kedua mempelai, di mana boleh langgeng, boleh diberkati jadi keluarga yang takut Tuhan, yang sakinah, ya Bapak, yang diurapi Tuhan. Terpujian nama-Mu ya Tuhan, berkati semua pendanaannya dan apapun yang diperlukan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, sudah 7 kali saya memberkati pernikahan di tahun corona ini. Yang hadir saya batasin. Dari pihak laki-laki 10 orang, dari pihak perempuan 10 orang. Kalau mau
aku berkatin, nggak mau cari pendeta lain. Saya seperti itu, ya. Terus saya tidak mau di ruang AC, cari ruang yang panas. Ini saya, Pak, ya. Itu sudah 7 kali kami memberkatin pemberkatan nikah. Mereka mau ngundang 200 orang, 300 orang, batalkan. Kalau kalian mau nekat, aku nggak mau. Ya, cari pendeta lain. Dan kami memberkatin pemberkatan nikah cuman pernah 14 orang. 14 orang. Orang kaya, dia mau pesta besar. Saya bilang, kalau mau pesta besar, pestalah nanti kalau sudah coronanya hilang. Sekarang yang penting anakmu diberkatin dulu sama Tuhan. Ya. Jadi itulah bukan soal ramenya, banyaknya, kira-kira seperti itu ya. Nah, juga Natal, yang penting hikmah Natal itu bukan soal ramenya ya. Hikmahnya Natal itu apa sih? Natal itu artinya apa sih? Nah, kira-kira seperti itu. Ya, walaupun kita di rumah mengikuti dengan HP, ya, tapi kita tahu arti Natal itu lebih penting daripada datang ke gereja tapi nggak ngerti arti Natal. Nggak ada manfaatnya, hanya dapat nasi bungkus atau kue. Itu orang yang paling bodoh di dunia, ya. Mending kita nggak dapat nasi bungkus tapi kita mengikuti lewat HP di rumah tapi ngerti arti Natal. Oh, Natal itu Tuhan Yesus lahir untuk menyelamatkan kita, supaya kita itu mengikuti jalannya, melayani Tuhan dan bla 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 bla. Itu lebih penting ya. Mengerti ya semuanya ya. Nah, mari kita lanjutkan di berapa tadi? Roma berapa? 16 ayat 3 sampai 5. Roma 16 ayat 3 sampai 5. Mana Romanya saya nih? Nanti udah aku siapkan. Pergi dia. Ayat 3 kita baca 1, 2, 3. Sampaikan salam kepada Priskila, Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Sampai 5 tadi ya. Oke. Nah, di situ dikatakan tentang Priskila ya. Sampaikan salam kepada Priskila ya. Nah, saya mau sampaikan ya. Di sini adalah tentang wanita yang memiliki hati pelayan ya. Nah, si Priskila ini dia memiliki hati pelayan Tuhan ya. Sampai seluruh Asia itu mengenal siapa itu Priskila ya. Kenapa? Karena Priskila ini orang yang sering menjamu para rasul-rasul waktu memberitakan Injil, dan orang yang sering membawa bontot atau konsumsi kepada para rasul. Kalau ada KKR, dialah yang menanggung. Kira-kira seperti itu. Dialah yang sibuk rela menjadi panitia kebersihan, mengepel lantai, kira-kira seperti itu. Dialah kalau nggak ada hamba Tuhan, nggak ada tempat menginap, dialah yang mengajak para hamba Tuhan itu, ayo nginap di rumahku. Kira-kira seperti itu. Inilah si Priskila ini, gitu loh. Jadi seluruh Asia sangat kenal banget namanya Priskila, ibu ini. Ibu yang suka melayani Tuhan. Walaupun dia tidak bisa nyanyi, tidak bisa singer, tidak bisa khotbah, tidak bisa memimpin pujian, tetapi hatinya ini rindu melayani Tuhan. Dia menjamu hamba-hamba Tuhan. Dia menyediakan tempat bagi hamba-hamba Tuhan. Dia menyediakan apalagi perbekalan bagi jemaat, bantuan-bantuan, mengumpulkan bantuan-bantuan bagi jemaat-jemaat di Korintus, di Efesus, di Asia, ya, di Roma. Priskila inilah promotornya, leadernya. Ayo, ini Rasul Paulus mau pergi ke Roma, kita ngumpulkan bekal, kira-kira seperti itu. Dialah leadernya. Supaya ada bekal di dalam perjalanan, supaya ada bekal nanti di sana, kira-kira seperti itu. Priskila inilah promotornya.
Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi saya rindu walaupun ibu adalah kaum Hawa. Kaum apa? Hawa atau wanita. Jangan kalah kita untuk memiliki hati pelayan, hati hamba, ya, pahlawan-pahlawannya Tuhan. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu, Bapak Ibu lagi. Nah, saya melihat bagaimana saya pernah kunjungin ya suatu tempat ya di Jakarta. Itu semua timnya adalah wanita-wanita. Misi keluar daerah juga wanita-wanita. Mencari dana juga wanita-wanita. Ini bapaknya kemana pikiran saya. Tetapi juga dipakai Tuhan luar biasa. Bisa membangun gedung yang sangat besar. Bisa mengirim misi ke seluruh pelosok-pelosok Indonesia yang membutuhkan dana yang besar. Wanita-wanita. Bayangkan saudara. Bukan Tuhan Yesus tidak mau pakai laki-laki. Ngerti ya? Tapi kalau Tuhan Yesus gak mau untuk memakai laki-laki, maka Tuhan Yesus memakai wanita. Kalau Tuhan Yesus tidak mau memakai wanitanya gak mau dipakai oleh Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus tidak kurang akal untuk memakai siapa saja. Keledai aja bisa dipakai. Betul? Keledai aja bisa dipakai Tuhan. Mungkin batu juga bisa dipakai oleh Tuhan. Kalau nggak bisa bukan Tuhan. Itulah kebijaksanaannya Tuhan. Jadi mari kita belajar seperti Priscilla untuk memiliki hati pelayan. Apa saudara? Hati pelayan harus ditumbuhkan lagi di gereja ini. Puji Tuhan. Kalau engkau tadi saya konseling orang yang mau pemberkatan nikah di bulan Januari, saya ngomong kamu harus tertanam di gereja ini supaya kamu memiliki akar yang kuat, kamu memiliki tubuh yang besar, kamu memiliki buah yang besar. Artinya bukan tubuhmu yang besar, imanmu yang besar. Sehingga ada badai rumah tangga yang besar, kamu akarnya kuat, kamu tidak rontok, tidak goyah. Kira-kira seperti itu. Kamu membuahkan hasil, berbuah kasih, mengasihi, melayani. Ikutin apa yang menjadi program gereja. Kalau tertarik di WBI, ikut WBI. Tertarik di doa, ikut di doa Senin. Tertarik di kul, ikut di kul. Tertarik di pemuda, ikut pemuda. Tertarik di mana lagi musik, ikut musik. Tertarik di misi, ikut di misi. Ya, mana yang engkau terpanggil. Tertarik di kebersihan, ikut di kebersihan. Ya, karena gereja membutuhkan Marta. Ya gitu ya. Orang yang tidak suka berdoa tapi suka menyediakan perlengkapan-perlengkapan. Ya, begitu kira-kira. Kebersihan lah, air minum lah, kopi lah, teh lah, ya, singkong rebus lah, macam-macam lah. Itu Marta, itu dipakai oleh Tuhan. Amin. Ya. Nah, inilah satu ayat lagi kita belajar. Nah, Marta ini adalah melayani Tuhan, iya, otomatis. Melayani para rasul, otomatis. Nah, kita lihat di dalam 1 Korintus 16 ayat 19. 1 Korintus 16 ayat 19. Sudah ketemu? Kita baca 1, 2, 3. Oh, saya yang salah, ya. Saya yang salah. 1 Korintus berapa tadi? 1, 2, 3. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil, Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Ya, ini sampai jemaat Asia Kecil pun menyampaikan salam kepada Aquila dan Priscilla. Kita lihat lagi ya, satu ayat lagi, ya, nggak sampai malam kok. Ya, di Roma 18 ayat 26. Roma 18. Kisah para Rasul 18 ayat 26. Kisah para Rasul 18 ayat 26. Sudah ketemu? 18 ya. 18 ayat 26. Boleh dibacakan yang keras satu orang mungkin? Tuh,
ya. Hatinya Priscilla ini ya, dia rindu melayani Tuhan. Ketika dia mendengar ajaran-ajaran, dia pengen sungguh-sungguh. Ayolah, aku pengen tahu lagi. Kembali lagi, ajarlah aku ke rumahku. Hausnya tinggi, ingin tahunya firman Tuhan tinggi, ingin belajarnya tinggi. Selain dia ingin rindu melayani Tuhan, melayani hamba-hamba Tuhan, melayani jemaat Tuhan, dia rindu ingin belajar firman Tuhannya lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindu ke Tuhan. Ya, rindunya tinggi. Jadi marilah jemaat, ibu-ibu di tempat ini, milikilah kerinduan yang lebih lagi belajar firman Tuhan. Amin. Belajar firman Tuhan. Bisa nggak bisa, baca terus Ibu Duha. Bisa nggak bisa, baca terus ya Bu LT. Bisa nggak bisa, baca terus Ibu Baru tuh. Pokoknya baca saja. Nanti Tuhan akan kasih tahu. Tapi kalau engkau nggak membaca ya gimana? Kan begitu kan? Baca aja, baca saja. Ya, amin. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Haleluya. Lebih dalam lagi, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindukan Yesus. Ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu Tuhan, ku mengasihimu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu membuat kami bertumbuh, berakar, membuat kami bertobat, membuat kami rindu dan rindu, ingin belajar dan belajar terus, ingin membaca dan membaca Tuhan terus, ingin melayani dan melayani terus ya Bapa. Apa yang menjadi kerinduan kami, bagian kami, talenta kami, karunia kami, pakailah para ibu-ibu WBI di tempat ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk.